memang kita akui karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, sering emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian-kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak ketika kita sedang Jumat bersih, semua kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing, lalu bukan wali kelas juga kita dibagi zona ya, dibagi zona per zona gitu ketika kita sedang bersih-bersih. Memang pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres gitu, udah pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa duluan gitu kan ke warung gitu. Nah, setelah itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau ngerokok kan panik, dibuang lagi rokok itu, lari pada lari kan anak-anak. Nah, di situ ibu kepala emosinya meluap-luap, marah-marah kepada anak tersebut. Kayak ibu itu tuh. Ibu kepala kan memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu meluap-luap. Cuma memang kalau main tangan, main pukul, emang baru sekarang gitu, baru kemarin. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Udah 3 tahun dan memang selama 3 tahun juga memang banyak gitu siswa yang banyak yang kecewa juga dengan perilaku, dengan kata-kata. Bapak bisa lihat di video anak-anak yang beredar kan, ini kan ada kata anak-anak, ibu ini bukan sekali 2 kali kan gitu kan. Nah, karena memang kalau dari bicara nada tinggi gitu kan, itu bukan sekali 2 kali kan, anak-anak juga Pak, fisik-fisiknya juga mereka kalau diomelin di depan umum dengan nada yang sebetulnya gini Pak, kita tidak membenarkan anak merokok, dan kita udah bertahun-tahun di sini tuh anak yang merokok itu pasti ditindak Pak, ada aturannya, ada kita hukumannya bagi siswa yang merokok sampai panggilan orang tua itu ada Pak, tapi tidak harus seperti kemarin gitu. Pernah dikumpulkan gitu ya, dan ya Bapak, ini kita klarifikasi, sebetulnya anak-anak itu bukan demo kemarin, bukan demo, anak-anak itu malah disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk kumpul di lapangan gitu, dikumpulkan sama ibu kepala sekolah ya, niat mungkin ya ibu kepala sekolah itu mau biar anak-anak tuh ini contohnya gitu ya, orang yang ini tuh merokok itu seperti ini gitu, tapi anak-anak tuh tersulut emosi udah itu disatuin kan namanya anak-anak bersatu gitu. Sebetulnya itu bukan demo sih Pak, itu dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah sendiri. Ini dia jawabannya. Ternyata foto ini memberi jawaban mengapa murid-murid pada mogok. Memang kita akui karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, sering emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian-kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak ketika kita. Ini dia jawabannya. Ternyata foto ini memberi jawaban mengapa murid-murid pada mogok. Memang kita akui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Yang tentunya dalam video kali ini kita pun akan membahas berita yang masih sedang viral, yaitu terkait kasus penamparan yang dilakukan Kepsek SMA N1 Cimarga, Banten. Yang ternyata dalam kasus ini ternyata ada juga para siswa yang sempat mendukung si pelaku perokok tersebut, hingga pada akhirnya para siswa saat itu sempat mogok sekolah. Kalau dijumlahkan bisa sekitaran 630 siswa yang mogok sekolah. Dalam arti kata, 630 siswa ini benar-benar merasa tidak terima dengan perlakuan dari kepala sekolah SMA N1 Cimarga, yaitu Ibu Dini. Dan memang berita terkait hal ini, ternyata di balik ini semua ada seorang provokator. Siapakah dia? Setelah melihat dalam cuplikan beberapa video yang sempat tayang, ternyata ada gara-gara satu guru ini satu sekolahan menjadi mogok. Ini dia adalah provokator di balik kisruh SMA N1 Cimarga, Kota Banten, yang saat ini sedang viral. Dan bahkan saat ini juga Gubernur Banten malah justru lebih mendukung si orang tua siswa yang menjadi pelaku perokok tersebut, yang sempat menjadi korban penamparan yang dilakukan oleh Kepsek SMA 1 Cimarga sendiri, guys.
Lalu bagaimanakah kebenarannya dan seperti apakah spesifikasinya terkait kasus ini? Bahkan ada beberapa guru sempat berkomentar tentang hal yang dilakukan oleh Kepsek karena ternyata memang saat itu Kepsek ini baru saja menjadi kepala sekolah dan Kepsek ini ternyata temperamental. Lalu bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Rumors that the company's Human Resources Department or HRD will blacklist graduates of SMA Negeri 1 Simarga, Lebak Regency, Banten. This is the aftermath of the polemic of hundreds of students of SMA N1 Simarga who went on strike from October 13th to 14, 2025. This was due to the actions of the principal of SMA N1 Simarga, Dini Fitria, who slapped a student for smoking. Until finally, Dini Fitria was temporarily suspended from her position although she has now returned to work. Reporting from Tribun Banten, there are now rumors that HRDs are said to dislike the attitude of the students because they defend students who smoke on school grounds. Regarding this, the regional secretary of SECTA, Lebak Regency, Budi Santoso spoke up. It shouldn't be like that. People are not always like that. And looking at this case must be holistic, he said in a telephone call. Friday, October 17, 2025. Budi said, students should not be associated with this problem. Moreover, not all students behave the same. Ibu kepala kan memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu meluap-luap. Cuma memang kalau main tangan, main pukul emang baru sekarang gitu, baru kemarin gitu. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Agak sering marah ya, sering emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian-kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur, diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak siswa yang udah bermasalah dan 630 siswa yang kembali mau ke sekolah dipikir terlebih dahulu. Kalian sudah punya guru dan kepala sekolah yang bijak, yang baik, yang mau mendisiplinkan kalian. Ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya.
Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan dan ingin menyelesaikan seluruh problem hubungan murid dengan guru di sekolah tanpa membawa ke ranah hukum. Ini adalah bagian dari membangun kesetaraan serta ikatan hukum yang kuat hubungan guru dan orang tua siswa. Semoga kita semua bisa bersama-sama menjaga iklim pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan generasi yang kuat ke depan. Dan semoga guru senantiasa terlindungi dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Juga siswa juga terlindungi dari berbagai bentuk godaan yang membuat dia keluar dari sistem kehidupan yang semestinya dia jalani sebagai anak remaja. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala ini kita bertemu dengan mantan guru honorer nih, yang sekarang alhamdulillah sudah jadi PNS di salah satu kementerian. Ini kita akan minta tanggapan dan pendapatnya soal kasus yang viral nih di SMA 1 Cimarga, Lebak, Banten. Gimana nih Pak Pri tanggapannya? Untuk tanggapan yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten, itu hal yang lumrah di angkatan kita. Kalau dulu merokok, apalagi sampai merokok, jangankan merokok lah, masuk sekolah telat aja pasti dihukum sama guru lari. Kalau tindakan buruk seperti itu sampai menampar kepala sekolah ke siswanya, mungkin kalau untuk pribadi saya itu mendukung, karena untuk membentuk mental anak agar tidak melakukan hal yang sama. Terlebih lagi penilaian guru itu sudah benar, karena alasan guru itu menampar anak tersebut karena anak tersebut berbohong ketika ketahuan merokok. Bukan karena merokoknya, karena berbohongnya. Seperti itu. Itu kalau belajar udah berbohong, nanti kedepannya mau jadi apa anak tersebut. Terus lagi, ketika anak rekan-rekan mereka demo tidak mau ke sekolah berapa hari, itu sungguh solidaritas yang jelek. Makanya sekarang banyak di media sosial berseliweran bahwa mereka akan diboikot oleh perusahaan. Siapa yang rugi? Mereka sendiri. Saya terus terang pribadi sebagai mantan seorang pendidik mendukung apa yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut untuk kemajuan anak tersebut. Terus waktu zaman Pak Apri, waktu jadi guru itu apa yang dirasakan dan bagaimana murid-muridnya pada waktu itu? Zaman dulu juga saya waktu jadi guru pernah nampar siswa juga. Guru nampar itu karena peduli, guru menegur itu karena peduli terhadap siswa. Kalau guru tidak menegur, tidak menampar itu lebih ke sayang. Karena kalau guru udah cuek, berarti kalian itu tidak dianggap oleh gurunya. Makanya harusnya kalian ditegur, malah kan sampai ke fisik lah, pukulan seperti itu ekspresi sayang yang berlebih dari seorang guru, karena tidak mau anaknya di masa depannya sudah begitu. Berarti Pak Apri setuju dengan tindakan guru tersebut ya? Saya sebagai memang pengalaman sebagai guru saya dulu seperti itu setuju. Nah, terus saran-sarannya untuk anak-anak sekarang yang SMP, SMA dan masih sekolah dan lain sebagainya, bagaimana gitu saran kedepannya supaya menjadi anak-anak yang tidak sedikit-sedikit melibatkan orang tua atau membentrokkan orang tua dengan guru gitu. Kan kasihan guru itu udah capek mendidik di sekolah, karena banyak juga kan guru yang mengeluh katanya kalau seandainya murid tidak mau dididik oleh gurunya ataupun melanggar aturan di sekolah, silakan diurus oleh keluarganya. Itu gimana Pak Apri? Nah, untuk anak-anak siswa Gen Z sekarang, apa yang dilakukan guru harus dituruti, harus didengar, karena semata-mata semua itu untuk kemajuan kalian. Tindakan fisik maupun apapun itu ya terima, karena tidak mungkin guru melakukan tindakan fisik kalau kalian sudah melampaui batas. Dan terlebih lagi untuk masalah ini, orang tuanya memang harus diedukasi lebih tinggi. Dalam kasus ini
peran orang tua. Harusnya kemarin ketika anak seperti itu kan, harusnya sama orang tua dikasih tindakan lebih dari apa yang dilakukan oleh gurunya untuk membentuk karakter anak yang lebih baik. Jangan didukung dengan jangan dibela seperti itu. Tumbuh kembang anak di masa depan akan terganggu. Contoh, saya sekarang dinas di lapas anak Bandung. Ya. Anak-anak seperti itu yang mereka melakukan kesalahan di sekolah, ditegur sama gurunya, dihukum sama gurunya, dibela sama orang tuanya, nanti ke depan bakal jadi trouble. Nanti ke depan bakal jadi trouble, dan kebanyakan anak-anak itu pasti anak-anak tawuran, kalau kantor saya, lahir dari orang tua yang seperti itu. Yang anak salah tapi dibela, bukan ditegur, bukan ditambah hukumannya. Itu faktanya, itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Apri atas tanggapannya. Semoga bisa menjadi motivasi ataupun membantu orang tua untuk mendidik anak lebih baik lagi dan menyerahkan sepenuhnya pendidikan selama di sekolah kepada Sekarang guru. kita sudah mengetahui tentang bagaimana ada klarifikasi dari mantan seorang guru yang berada di SMA Negeri 1 Cimarga terkait kasus viral penamparan yang dilakukan oleh Kepsek terhadap salah satu murid yang melakukan kesalahan fatal, yaitu merokok. Beliau pun sempat menyampaikan kalau dirinya sangat begitu setuju dengan tindakan dan perilaku dari Kepsek tersebut, karena bagaimanapun juga kekesalan tersebut adanya didasari dengan kebohongan yang dilakukan oleh siswa tersebut, bukan karena pelanggaran merokoknya. Namun kebohongan yang sempat biasa dilakukan oleh para siswa justru ini akan menambahkan kereplekan bagi kepala sekolah sendiri sehingga terjadilah penamparan. Dan bahkan memang saat ini kepedulian seorang guru terhadap siswa itu tidak mau sampai siswanya ini benar-benar menjadi orang bodoh, karena perilaku dan sifat wataknya justru tidak mendapatkan pendidikan yang benar-benar dari pihak sekolah. Dan memang ada sebagian orang juga yang sempat mengatakan lebih baik siswa tersebut diserahkan orang tuanya saja, karena bagaimanapun juga orang tuanya yang merasa tidak terima dan merasa terdolimi dan merasa tidak ikhlas dengan adanya penamparan tersebut dan dilakukan tindakan kekerasan ini, hingga pada akhirnya jalur ini pun dibawa ke ranah hukum. Dan pada akhirnya Gubernur Banten yang saat itu sempat menonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga Banten, yang pada akhirnya ia pun mengembalikan ataupun mengaktifkan kembali SMA 1 Cimarga dari kepala sekolahnya tersebut, guys. Dari berita yang memang sempat viral ini, justru kita pun akan melihat dalang dibalik Kepsek penonaktifan terungkap guru diduga terlibat dalam kasus tamparan yang sempat dilakukan kepada siswanya. Kasus penonaktifan seorang kepala sekolah akibat insiden penamparan siswa kini memasuki babak baru. Setelah dilakukan pemeriksaan internal, muncul dugaan adanya peran seorang guru yang menjadi dalang dibalik mencuatnya kasus tersebut. Peristiwa bermula saat seorang siswa dikabarkan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan sekolah. Video dan informasi terkait kejadian itu cepat menyebar di media sosial. Hingga akhirnya kepala sekolah dinonaktifkan sementara oleh pihak Dinas Pendidikan untuk kepentingan penyelidikan. Namun, sumber internal sekolah mengungkap bahwa muncul dugaan yang kuat adanya upaya rekayasa ataupun provokasi yang dilakukan oleh seorang guru. Guru tersebut diduga memiliki konflik pribadi dengan kepala sekolah terkait kebijakan disiplin dan pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah benar seperti itu berita terkait dalam kasus penonaktifan SMA 1 Cimarga tersebut, yang dimana saat ini beberapa perusahaan dan juga HRD benar-benar memasuki daftar hitam, yaitu blacklist. Dan sepertinya mungkin ini sangat disayangkan sekali bagi para siswa di masa depan. Karena mungkin seperti kita tahu ada beberapa siswa yang melakukan kesalahan justru di sini melakukan solidaritas yang salah. Hingga terjadilah pemogokan sekolah 630 siswa, guys. Sebanyak 630 siswa ini benar-benar mogok sekolah mendukung si siswa ataupun si temannya itu yang merasa salah. Karena mungkin ada beberapa tanggapan dari siswa tersebut yang merasa tidak terima yang dilakukan oleh Kepsek melakukan penamparan. Hal inilah yang membuat para siswa benar-benar sangat khawatir kedepannya ada tindakan seperti ini. Padahal ini ada kaitannya dengan didikan yang dilakukan oleh para guru. Kalaupun memang guru ini benar-benar mendidik dengan
disiplin dengan tata tertib yang ada di sekolah tersebut, justru para siswa di sini seharusnya bisa lebih menjadi motivasi dengan keadaan mereka saat ini yang benar-benar harus tidak mendapatkan kedisiplinan perhatian dari seorang guru. Setelah diselidiki, muncul indikasi bahwa ada pihak internal yang memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan Kepsek. Saat ini, tim dari dinas masih menelusuri peran guru tersebut, ujar seorang pejabat pendidikan yang enggan disebutkan namanya. Dinas Pendidikan sendiri menegaskan bahwa penonaktifan kepala sekolah bukan bentuk hukuman, melainkan langkah administratif agar proses pemeriksaan berjalan objektif. Lalu bagaimanakah dari tanggapan Kang Deddy Mulyadi sendiri terkait kasus siswa yang ditampar oleh Kepsek SMA 1 Cimarga Banten? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Los dijiwirkeun bae, budak udud dikepretkeun bae, da teu mantak maot ieu atuh. Naon deui, budak di sakola luncat jalan jendela ku guruna dicepretkeun bae, sabab naon? Mending keneh dicepret keur leutik daripada geus gede jadi garong. Budak bolos di galak. Kenapa? Guru yang galak cenderung lebih membentuk watak dan karakter. Dan selalu ingat sampai sekarang guru yang paling galak itu yang selalu ada dalam memori saya. Jadi kalau Anda mendapat guru galak, berbahagialah. Karena nanti Anda sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan. Guru yang ada akan menjadi kenangan dalam hidup Anda itu justru guru yang galak itu. Yes, saya sangat setuju dan sepakat sama Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi bahwa memang di sekolah harus ada guru yang tegas dalam mendisiplinkan siswa. Saya menyebutnya tegas ya teman-teman, bukan galak. Walaupun memang seringkali guru yang tegas itu dijuluki oleh anak-anak adalah guru yang galak. Dan tidak bisa dipungkiri faktanya guru-guru yang seperti ini adalah mereka yang memiliki kekuatan dan mampu menegakkan aturan kedisiplinan dengan konsisten dan jelas. Di sini saya menegaskan sekali lagi ya teman-teman, saya tidak setuju dengan guru yang melakukan kekerasan, apalagi tanpa sebab, dalam bentuk apapun. Kedisiplinan yang diharapkan dari seorang guru bukan berarti harus melibatkan kekerasan fisik, verbal, atau tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tetap saja kekerasan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang seorang guru yang tegas hanya perlu menunjukkan sedikit aja ketegasan lewat sikap dan cara berbicara yang membuat anak-anak merasa perlu nih untuk mematuhi aturan tanpa rasa takut yang berlebihan. Nah, tindakan-tindakan ini bisa mencakup hal-hal yang sederhana, misalnya seperti memberikan peringatan yang tegas atau menunjukkan konsekuensi dari perilaku buruk anak-anak. Contohnya yang sedang ramai, misalnya terlambat sekolah, gerbang dikunci dan anak-anak tidak diperbolehkan masuk. Walaupun memang hal ini dianggap kurang tepat, tapi nyatanya dari tiap generasi itu cara yang efektif untuk membuat anak-anak jerak dan mengevaluasi dirinya. Ada nih contohnya, dulu waktu saya SMP dan SMA ada guru yang boro-boro melakukan kekerasan. Udah lihat melototnya aja, tangan di dada, atau kalau di Sunda mulak cangkeng begini, padahal tidak bicara apa-apa. Beliau sambil mengamati sekitarnya, anak-anak langsung kabur dan langsung tertib. Ini artinya apa? Bahwa guru seperti inilah yang bisa menjadi agen untuk menertibkan kedisiplinan di sekolah lebih efektif. Disiplin dibangun dari yang tadinya terpaksa, lalu nantinya terbiasa dan menjadi kesadaran diri anak-anak. Ini sudah pasti nih, banyak orang yang mungkin tidak sepakat dengan pendapat saya. Nggak apa-apa. Ada yang mungkin berpikir bahwa cara-cara seperti ini justru bisa membuat anak-anak merasa trauma atau takut. Namun kita harus melihat, karena faktanya banyak sekali anak-anak yang membutuhkan batasan yang jelas dan konsisten agar mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka sendiri. Mental anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang memang berbeda. Kadang-kadang treatmentnya juga harus berbeda. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa murid zaman sekarang ada loh yang lebih galak dari gurunya. Hingga menimbulkan kadang guru jadi emosi yang berlebih. Guru cuek terhadap murid juga ada. Karena katanya mereka sudah mentok apa yang harus dilakukan untuk menertibkan siswa. Makanya sekarang kedisiplinan dan adab mulai kendor. Nah teman-teman, menurut kalian cocok nggak sih menerapkan guru yang tegas atau galak di zaman sekarang ini? Atau apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk menciptakan kedisiplinan tanpa harus menggunakan pendekatan yang keras? Tulis di kolom komentar. Mungkin saat ini ada beberapa netizen yang sempat mendukung tentang adanya guru yang sangat begitu tegas. Dalam arti kata, ia tegas untuk supaya bisa mendisiplinkan para siswa yang melakukan pelanggaran etika tata tertib yang ada di sekolah. Dan mungkin kita juga benar-benar sangat begitu mendukung terhadap para guru yang selalu mendukung tentang adanya tata tertib sekolah dan bisa mengubah sifat jelek dari siswa tersebut menjadi baik.
Dan memang dalam kasus penonaktifan kepala sekolah akibat insiden tamparan siswa kini menjadi sorotan publik. Munculnya dugaan keterlibatan seorang guru sebagai dalang di balik kasus ini menambah panjang daftar persoalan internal di lingkungan sekolah. Pihak Dinas Pendidikan menegaskan akan bersikap profesional dan transparan dalam menuntaskan penyelidikan. Semua pihak diimbau untuk menahan diri dan tidak berspekulasi sebelum hasil resmi diumumkan. Harapan masyarakat kini tertuju pada proses hukum dan pemeriksaan internal agar menghasilkan keputusan yang adil dan beradab. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada para siswa dan juga kalangan orang tua yang bagaimana harus bisa mendisiplinkan seorang anaknya dan bisa menjadi motivasi bagi orang tua sendiri untuk mendidik anaknya dalam kasus pendidikan ini, guys. Dan mungkin hanya ini saja berita terbaru dan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.